Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha mastata'tum, wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Saya bacakan dulu surat At-Tahrim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. Ya, sampai 3 dulu. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, maksudnya nabi di sini adalah Rasulullah SAW. 5. Kenapa tuharrimu engkau mengharamkan ma barang-barang atau apa-apa ahallallahu lak yang Allah menghalalkan untukmu. Tabtaghi engkau mengharap atau engkau mencari dalam pengharaman tadi mardata azwajik, keridoan istri-istri engkau. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Rahim, Allah Maha Belas Kasih. Qad faradallahu lakum, sungguh Allah telah memfardukan buat kalian, telah mewajibkan buat kalian tahillata aimanikum, penghalalan sumpah-sumpah kalian. Wallahu maulakum, dan Allah itu maulakum, penolong kalian, atau pelindung kalian, atau wali kalian. Wahuwa, dan dia Allah itu al-alim, zat yang maha mengetahui, al-hakim, zat yang maha bijaksana. Wa id asarra nabiyyu, dan ketika asarra merahasiakan, menyembunyikan. Siapa yang menyembunyikan? An-nabi, isim fa'ilnya nabi ya. Jadi ketika nabi merahasiakan pengkabaran tadi ila ba'di azwajihi, kepada sebagian istri-istrinya.
hadisan, berita atau ucapan, falamma maka ketika nabba'at, salah satu istri itu mengabarkan bihi dengannya, wa adharahullahu dan Allah menampakkannya alaihi atasnya, arrafa ba'dahu pengetahuan sebagiannya, pemberitahuan atau pengetahuan sebagiannya, wa a'rada an ba'din dan meninggalkan sebagian yang lain. Falamma maka ketika nabba'aha dia mengabarkannya, Nabi mengabarkannya bihi dengan berita tadi, qalat berkata salah satu istri, man amba'aka hadza, man siapakah amba'aka yang mengabarkan kepada engkau hadza ini. Qala Nabi menjawab, nabba'ani telah mengabarkan kepadaku al-alim zat yang maha mengetahui, al-khabir zat yang maha waspada. Yes, kita lihat ayat yang pertama, kedua, ketiga ini masih ada kaitannya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ini ada asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat yang melatar belakangi ayat ini turun. Ada dua riwayat, Bapak-bapak, Ibu sekalian. Pertama, atau sebelum bahas ke situ ya, kita lihat dulu. Nabi ini keseluruhan istrinya ini berjumlah 9. Ya. Jumlah 9, tetapi yang satu yaitu Khadijah itu sudah wafat lebih dulu. Bahkan ketika Khadijah masih hidup, ini Rasulullah belum menikah dengan wanita lain. Jadi sesudah Khadijah wafat, kemudian Rasulullah baru menikah dengan istri-istri yang lain, yang kemudian jumlahnya 8. Nah, dari ke-8 istri ini, walaupun mereka ini istrinya Rasulullah, tapi juga punya sifat-sifat manusiawi. Di antara sifat-sifat manusiawi yang ada adalah sifat cemburu. Nah, ini. Jadi bisa kita bayangkan 8 bojo gitu ya. Nah, ini dalam satu, ya bukan satu rumah ya, tapi kalau rumah tangga ya Nabi itu kan jadi sudah dibuat kamar-kamar sendiri, rumah-rumah sendiri, tapi ini berdampingan, bahkan bersebelahan, hanya diselani kamar-kamar begitu ya. Jadi kayak kos-kosan ngoten niku lah gitu nggih. Nah, di antara 8 istri ini, sifat manusiawi tadi karena dilatar belakangi kecemburuan, maka muncul istilahnya itu yang bahasanya sekarang 2 kubu dari istri-istri. Jadi membuat kubu sendiri. Membuat yang bahasanya kasar itu membuat geng gitu gitu, tapi bukan geng motor, bukan. Nah, kelompok atau kubu yang pertama ini ada Hafsah, ada Aisyah gitu gitu. Kemudian kubu yang kedua ada Zainab, ada Saudah, gitu. Kemudian ada siapa lagi gitu. Kemudian ada yang netral itu kayak Ummu Salamah, itu tidak blok sana kemari, ini non blok ini. Nah, kembali ke sini. Ketika ini asbab nuzul yang pertama, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini pas berada di rumahnya si Zainab binti Jahsin, salah satu istri beliau, ini Aisyah dan Hafsah membuat rencana agar ya istilahnya apa nggih,
napa istilahnya? Membuat rencana gini, hei Aisyah, nantian Kanjeng Nabi itu sesudah di rumahnya Zainab, terus nenggonamu, nanti kamu tanya, kok baunya engkau enggak enak ya Rasul? Apakah engkau itu habis ma'am buah maghfir? Jadi untuk membuat napa nggih Rasulullah itu pripun maksudnya napa niki? Jadi agar Rasulullah tidak suka dengan ya dalam tanda petik Zainab tadi. Ini. Kemudian nanti kalau Rasulullah habis ke tempatnya Zainab nenggonaku, saya nanti juga tanya kayak gitu. Apakah engkau itu habis makan buah maghfir? Nah, buah maghfir niku napa to? Buah maghfir itu buah yang rasanya manis tapi baunya tidak enak. Padahal Rasul itu enggak suka dengan sesuatu yang berbau tidak enak. Ya mungkin tentang mriki bukan buah lah, mungkin pete apa jengkol gitu nggih. Nah, kok jenengan ambune jengkol toh. Nah, jadi Rasulullah itu enggak senang pada dirinya itu ada bau yang tidak sedap. Maka kalau ada pertanyaan kayak gitu itu sensitif sekali. Nah, gitu nggih. Nah, betul. Sesudah Rasulullah dari gilirannya si Zainab, maka kemudian Rasulullah SAW beliau tindak di rumahnya si Hafsah. Nah, kemudian ketika di rumahnya Hafsah inilah, kemudian Hafsah bertanya, ini ajidu minkarihul maghfir. Akal maghfir ya Rasulullah. Saya mendapati bau engkau itu kok bau maghfir, bau jengkol ya Rasul. Gitu. Napa jenengan bar maghfir to tadi kita ya buah jengkol toh. Nah, ini Rasulullah agak kurang senang tadi dengan bukan kurang senang karena pertanyaan itu, tapi kurang senang dengan bau yang tidak sedap itu. Maka Nabi menjawab, "Bal syaribtu asalan inda Zainab binti Jahsin, walan a'udalahu." Tidak, saya habis minum madu di rumahnya Zainab. Dah kalau begitu saya tidak akan mengulangi lagi untuk minum madu itu. Nah, kalimat walan a'udalahu, saya tidak akan mengulangi lagi, ini dianggap oleh Allah sebuah kesalahan. Jadi seakan-akan kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Wong Allah saja enggak mengharamkan. Engkau kok mengharamkan hanya untuk mengharap keridhaan istri engkau. Lah ini salah. Ini ya, ini riwayat pertama. Kemudian riwayat yang kedua, Bapak Ibu sekalian, di dalam syariat Islam, ketika seorang majikan punya budak perempuan, maka budak perempuan ini halal untuk disetubui tanpa harus dinikahi. Itu di dalam Islam semacam itu. Nah, yang inilah mungkin kadang-kadang TKI itu ketika di Saudi itu anggapannya mereka itu semacam itu. Karena memang TKI di sana dijual. Nah, di majikan-majikan yang ada di sana rumongso ini sudah membeli. Lah ini mungkin bagaimana misnya antara informasinya antara majikan sana dengan pemerintah di kita. Nah, ini Allah alam. Tapi paling tidak ada sebagian dari penduduk Saudi yang menganggap semacam itu. Nah, saya sudah membeli budak. Nah, begitu sehingga tidak sedikit kasus-kasus pemerkosaan dalam tanda petik atau kasus-kasus yang serupa dengan itu karena ada perbedaan persepsi tadi ya. Lah si budak itu keuntungannya apa ketika dia ini dikumpuli? Budak-budak ini ketika dikumpuli tuanya dia senang. Senangnya gimana? Karena nanti ketika dia sampai hamil melahirkan, maka di dalam Islam itu si budak tadi secara otomatis merdeka. Ini.
Maka di dalam hukum waris, nanti kalau kita buka di surat An-Nisa, itu ada istilah ummul walad. Ibunya anak, ini istilah ibu atau seorang wanita, seorang ibu yang dia mendapatkan warisan padahal dia dulu budak, ya. Dia mendapatkan warisan karena anaknya, ya. Karena anaknya itu dari majikannya, gitu, ya. Dari anaknya dari majikannya, maka kemudian sang ibu ummul walad ini nanti dia juga mendapatkan harta waris. Pembahasannya agak jauh hal itu, ya. Kembali di sini. Nah, kebetulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya budak namanya Maryah Al-Qibtiyah, yang sampai kemudian Maryah ini nanti hamil, sampai kemudian melahirkan yang anaknya Rasulullah yang bernama si Ibrahim, yang kemudian Ibrahim itu wafat ketika masih kecil, dan wafatnya ini bersamaan dengan gerhana bulan atau matahari, saya lupa itu, sampai kemudian anggapannya penduduk Madinah bahwa gerhana bulan atau gerhana matahari terjadi itu akan ketika terjadinya sebuah peristiwa besar tentang wafatnya seseorang atau akan lahirnya seseorang dan sebagainya. Tapi itu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika habis sholat gerhana, kemudian beliau berkhutbah, beliau menyampaikan inna syamsa wal qamara la ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu sungguh dua tanda-tanda kekuasaan Allah dari kesekian ayat-ayat Allah. Kejadian gerhana bulan, kejadian gerhana matahari bukan disebabkan matinya seseorang, bukan disebabkan akan terjadinya sesuatu, tidak. Tapi itu adalah fenomena alam yang biasa akan terjadi. Nah, jadi Rasulullah meluruskannya. Nah, kembali di sini ya, jadi Rasulullah mengumpuli Maryah. Lah ketika kejadian itu si Hafsah itu marah karena Hafsah melihat nggih, cemburu, nesu itu nggih. Lah marah. Lah kemudian Rasulullah SAW ketika Hafsah itu marah, kemudian Rasul mencari keridhaan istrinya dengan mengatakan, ya wis, saya tidak akan mengulangi. Saya mulai sekarang saya mengharamkan si Hafsah. Kemudian Nabi mengatakan anti alayya haramun wallahu la atanik. Demi Allah saya mengharamkan kamu dan saya tidak akan mendatangi engkau lagi. Lah kemudian ini ditegur oleh Allah dengan ayat ini, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardata azwajik. Kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah untuk mengharap keridhaan istri-istri engkau? Ini ya asbabun nuzulnya. Nah, sekarang kita lihat dari ayat yang pertama. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, satu-satunya nabi yang dipanggil oleh Allah dengan gelarnya ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lainnya itu panggilannya ya Musa, ya Isa. Tapi untuk Rasulullah beliau dipanggil dengan gelarnya ya ayuhan nabi. Apa ini maknanya? Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kedudukannya itu dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Ini kedudukannya lebih tinggi atau paling tinggi ini. Kemudian yang kedua, ya ayuhan nabi, wahai nabi. Ini di dalam bahasa Arab disebut kalimatut ta'zim, kalimat pengagungan, penghargaan. Kemudian para ulama mengambil istimbat, mengambil pengambilan hukum bahwa salah satu kita menghargai orang lain atau menghargai salah satu cara kita menghargai orang lain yaitu dengan cara memanggil gelarnya, gitu nggih. Misalnya Pak RT,
Pak RT, ya ini salah satu cara menghargai Pak RT. Anak memanggil bapaknya jenenge Karto, Karto, Rene to. Nah, itu yo. Ini tidak menghargai. Maka dipanggil gelarnya Abi, Abah, Bapak, yen wong Jawa dhisik Romo gitu nggih. Nah, dan sebagainya. Papa, Mama, napa melih. Nah, jadi dipanggil gelarnya. Pak Guru, Pak Lurah, Pak Dukuh. Nah, ini bentuk-bentuk kalimat-kalimat dalam rangka kita menghargai tokoh-tokoh tersebut. Satu-satunya yang tidak dipanggil itu Pak Dosen. Nah, yang mahasiswa manggil dosen gimana? Pak Dosen gitu. Ya itu ya. Jadi ya ayuhan nabi, wahai nabi, ini mengajarkan kepada kita bahwa panggilan yang ditujukan kepada seseorang dengan gelar-gelarnya ini merupakan bentuk penghargaan, ya. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Tadi, wong Allah saja tidak mengharamkan. Kenapa engkau mengharamkan? Nah, di sini menunjukkan Bapak Ibu, satu bahwa Nabi ini juga manusia biasa yang pernah melakukan kesalahan. Loh, katanya Nabi itu maksum. Ya, Nabi maksum, terjaga dari dosa. Perbedaannya, kalau Nabi ketika melakukan kesalahan itu langsung ditegur oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana ini, kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala? Langsung ditegur, akhirnya kemudian Rasulullah memperbaiki diri. Nah, sementara kita ketika kita melakukan kesalahan, ini tidak ada yang, atau mungkin ada yang menegur tapi tidak dari Allah Ta'ala. Sehingga ini kalau kita tidak maksum. Kemudian sekaligus ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kita ini tidak boleh mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Atau sebaliknya, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, ini enggak boleh. Dalam bentuk makanan atau dalam bentuk-bentuk yang lain. Misalnya, ya, ada dulu ketika saya masih remaja dulu, ya, itu sama teman-teman kan kadang-kadang ngajar, juga ngajar ngaji kayak gini ini. Nah, salah satu yang bukan salah satu, sebagian kita jadwal mengajar itu ngajar remaja putri begitu, ya. Nah, salah satu teman yang ngajar itu mengatakan saya mengharamkan nantinya itu menikah dengan kalian. Nah, ini ucapan yang tidak boleh. Wong Allah aja menghalalkan. Nah, nikah harum murite mosok ketok kok wagu ya. Perkara ora wagu ning perkarane halal apa boleh gitu kan nggih. Nah, jadi enggak boleh mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Atau seorang laki-laki kowe tak anggap adik kok. Wis anu ya, iki goncengan rapopo. Nah, ini namanya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Atau kalau kita enggak senang dengan makanan sesuatu, ya misalnya ras seneng rambutan, buat saya rambutan haram. Nah, ini enggak boleh. Ya. Ras seneng rasa dipangan ning rasa mengharamkan. Nah, gitu. Ya. Jadi, wah aku haram ini. Nah, Allah aja menghalalkannya. Nah, hanya Bapak Ibu, kalau kita tidak senang dengan dua hal, maka ini harus kita paksa untuk kita itu bisa senang. Paling enggak harus kita itu mau. Satu, kurma. Nah, kadang-kadang kurma itu yang tenggen mriki rada di kiwake gitu nggih. Ibu-ibu yang enten kurma kalih enten apel pilih pundi, Bu? Nah,
Kenapa itu harus kita paksa? Karena Kanjeng Nabi niku seneng kurma. Kita diajarkan untuk yang disenangi Nabi itu mari kita juga seneng gitu loh. Terus yang kedua, minum susu. Nabi itu senang minum susu. Maka mari kita juga senang minum susu. Itu gitu. Nah, ada dulu ketika kami bertamu di salah satu ustadz di Solo gitu gitu. Dikasih susu gitu gitu. Lah, ada teman itu tidak diminum. Saya enggak seneng Ustadz. Terus dilok iki Ustadz. Ilapmu iki kualik. Wong Nabi wis seneng kok ora seneng, akhirnya dipaksa itu. Ya, jadi kita tidak boleh mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, baik itu makanan ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain. Nah, sekarang contohnya kalau dulu ada muncul polemik tentang tape ketan, tentang brem, gitu. Nah, kadang-kadang kita terlalu hati-hati, tapi kemudian kita mengharamkan, ini nggak boleh. Ya. Jadi terlalu protek, tapi kemudian mengharamkan, ini nggak boleh. Ya. Tentang tadi ya tape ketan, walaupun saya pernah berbicara dengan salah satu anggota badan BP POM ya di Jogja ini, bahwa sampai sekarang MUI itu tidak berani mengeluarkan sertifikasi halal untuk tape dan brem gitu. Kenapa? Karena tape itu dalam waktu tertentu nanti bisa menjadi alkohol gitu. Dalam waktu tertentu bisa menjadi alkohol. Tetapi MUI juga tidak berani mengharamkan tape secara gebiah-uyah itu bahasanya apa? Secara general, secara sembarangan nggak bisa, karena tape itu dalam waktu tertentu misalnya 1 sampai 3 hari itu masih tape gitu. Nanti kalau disimpan terlalu lama itu nanti bisa ada kandungannya alkohol. Nah, itu yang tidak berani MUI mengeluarkannya di situ itu. Nanti kalau mengeluarkan misalnya itu nanti disimpan, dijual di kayak toko oleh-oleh gitu ya misalnya, nanti nggak payu-payu disimpan terus akhirnya nanti jadi alkohol. Nah, itu yang nggak berani mengeluarkannya kan di situ itu. Tapi bukan berarti MUI mengharamkan tape. Dulu pernah ngomong kayak kebetulan juga dosennya Wildan di farmasi UGM. Nah, jadi artinya mari kita ini di dalam menghukumi sesuatu itu harus dengan dalil, bukan dengan aku rasa seneng kuwi aku haram, tidak. Itu gitu. Nah, kadang-kadang tadi kita ini terlalu ngati-hati ning akhirnya justru terjadi huluf, terjadi berlebih-lebihan, dan itu justru tidak diperbolehkan. Lah kemudian di sini kembali tabtaghi mardata azwajik, dalam rangka engkau mencari keridhaan istri-istrimu tadi. Jadi kepengin nyenengke bojo tadi Nabi, kepengin nyenengke Hafsah, maka akhirnya dia mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, dan itu kemudian ditegur oleh Allah Ta'ala. Artinya tidak boleh untuk mencari keridhaan manusia kemudian menghalalkan atau melanggar hukum-hukum Allah, ini tidak diperbolehkan. Kepengin nyenengke bojo, dijak yo mendem bareng yo gitu nggih. Lah bojoku seneng yang mendem gitu nggih. Bojoku seneng yang mabuk. Akhirnya mabuk bareng demi istri. Nah, ini enggak boleh ya. Istri ngejak neng diskotik. Enten mboten ya istri ngejak neng. Ya. Ning kono dijak dugem gitu ya. Lah ini kita bojoku iso seneng kok, kita ke sana enggak boleh. Ya.
Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Belas Kasih. Nah, kemudian masih dalam ayat ini ada beberapa pembahasan ya. Pertama, dalam pengharuman ini Nabi kemudian kan nanti menghalalkannya ya karena ditegur oleh Allah. Pertanyaannya, apakah kemudian Nabi membayar kifarat? Karena untuk orang yang dia melanggar sumpahnya atau merubah sumpahnya, maka orang tersebut harus membayar kifarat secara umum gitu ya. Kifaratnya apa? Kifaratnya nanti di dalam surat Al-Maidah ayat 89. Nanti bisa kita baca, yaitu satu, memerdekakan budak. Kedua, memberi makanan kepada 10 fakir miskin. Kedua, memberi pakaian atau memberi pakaian kepada 10 fakir miskin. Ketiga, membayar budak, dan keempat atau yang keempat, berpuasa 3 hari. Itu untuk orang yang membayar kifarat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Nabi tadi dengan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah itu kemudian beliau harus membayar kifarat? Ini ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, berdasarkan ayat yang kedua, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Sungguh Allah telah memfardukan buat kalian penghalalan sumpah-sumpah kalian. Maka berdasarkan ayat ini, maka pendapat pertama bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi mengharamkan mengharamkan budaknya, ini harus membayar kifarat. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, khitab ayat ini bukan untuk itu, tapi khitab ayat ini dalam bentuk pengharaman itu ketika dia sudah mengharamkan, diniatkan untuk bercerai. Sementara ini tidak diniatkan untuk bercerai, maka itu tidak perlu membayar kifarat. Ini ya, ada dua pendapat itu. Lah sementara kalau tadi dalam bentuk makanan, contohnya Nabi dalam bentuk makanan tadi ya, atau kita seseorang mengharamkan, aku haram makan buah pepaya misalnya, begitu orang mengatakan begitu ya. Nah kemudian dia menghalalkannya, apakah membayar kifarat? Ini menurut Imam Syafi'i, Imam Malik ya, ini tidak perlu membayar kifarat ya. Jadi tidak perlu membayar kifarat. Nah tentang istri tadi, kita lihat di pelajaran yang keempat itu, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat, berdasarkan ayat ini, bahwa orang yang berkata kepada istrinya, engkau haram, atau saya haramkan engkau dengan dia, dengan dia tidak meniatkan untuk mentolaknya, maka ia tidak jatuh tolak, tetapi ia wajib membayar kifarat. Ini, jadi saya haram untuk kamu, ning niatannya bukan untuk mentolaknya, itu tidak jatuh tolak, tapi dia harus membayar kifarat karena dia sudah mengharamkan untuk istrinya tadi. Ya, ada ya, mungkin orang mengatakan saya cerai, saya haramkan, atau dalam bentuk-bentuk kiasan. Dalam bentuk kiasan, dalam istilah Islam disebut dengan dihar. Dihar, mendihar istri. Mengatakan punggung kamu seperti punggung ibuku. Nah, gitu. Artinya ini dalam bentuk kiasan untuk mengharamkan istri sebagaimana mengharamkan ibu. Nah, ini namanya hukumnya dihar.
Nggih, wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Rahim, Maha belas kasih, ya. Kemudian masih dalam perkara yang sama, ini ada nomor 3, bahwa ketika seseorang bersumpah, kemudian dia harus melanggar sumpah itu, maka dia harus membayar kifarat. Dan ini secara umum memang begitu, ya. Misalnya seorang bersumpah, demi Allah, misalnya saya nanti lulus ujian, saya akan melakukan ini gitu, nggih. Nah, kemudian dia sementara apa yang dilakukan ini adalah kesalahan, maka harus dia melanggar sumpah itu. Misalnya, saya nanti lulus ujian saya akan memukul kamu gitu, nggih. Nah, lulus ujian betul, sebenarnya memukul itu dosa, maka dia boleh membatalkan sumpahnya itu, tapi nanti membayar kifarat. Kayak kejadian di masa Nabi, yaitu yang dia lakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini ketika Aisyah difitnah oleh orang-orang munafik bahwa Aisyah telah berbuat zina dengan Sofwan bin Mu'tal. Salah satu orang yang memfitnah itu adalah masih familinya Abu Bakar. Aisyah itu kan anaknya Abu Bakar, ya. Nah, yang memfitnah itu namanya, salah satunya adalah Mistah bin Usasah. Nah, Mistah ini setiap harinya kehidupannya itu dibantu oleh Abu Bakar, yaitu ayahnya Aisyah tadi. Kemudian Abu Bakar mengatakan, sudah mulai saat sekarang demi Allah saya menghentikan subsidi makanan untuk kamu. Maka kemudian Allah menegur Abu Bakar di surat An-Nur ayat 22-23. Intinya enggak boleh kamu dengan keburukan orang lain kamu menghentikan kebaikanmu kepada orang lain, itu enggak boleh. Intinya begitu, nggih. Nah, akhirnya Abu Bakar meralat omongannya itu, kemudian tetap dia memberikan subsidi kepada orang yang memfitnah tadi, tapi kemudian Abu Bakar membayar kifarat karena dia sudah bersumpah tadi. Nah, ini. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Ini ya. Jadi Allah memfardukan buat kalian penghalalan sumpah-sumpah kalian, yaitu dengan membayar kifarat. Nanti bisa dibuka bentuk pembayarannya itu di surat Al-Maidah ayat 89. Jadi sampai di sini Bapak Ibu sekalian, jadi pembahasannya untuk ayat yang ke-3 dan seterusnya ini masih cukup panjang, waktunya kita juga sudah cukup siang. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahirabbil alamin.